Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan di Kabupaten Melaka. Lanjutkan. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan di Kabupaten Melaka. Lanjutkan. Kita akan bermasalah pangan secara luar biasa, dan Melaka bersyukur bahwa potensi yang begitu besar dimiliki. Bila dikerjakan dengan baik, maka tidak ada masalah di kabupaten ini. Yang kedua, kita juga ketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Timur masih dianggap sebagai, dan memang data yang pendidikan Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal dibandingkan membutuhkan effort kerja keras untuk mengejar. Kalau kita hitung pribadi-pribadi pasti banyak sekolah, tapi kalau kita statistik normalnya masih banyak sekali kita masih karena itu kita harapkan kerja-kerja kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bisa mampu untuk melakukan terobosan agar produktivitas seluruh program kerja dapat dilakukan dengan baik, sehingga Melaka mampu keluar dari kondisi sulit, khususnya sumbangan menjadi manusia cerdas itu dibangunnya sangat sulit. Saya selalu bilang, kalau piara babi lebih gampang. Kasih masuk babi di kandang, kasih makan tiap hari,
gemuk jual. Jadi kalau urus seorang anak itu sulit. Karena itu orang punya babi, urus babi 1000 tidak akan masuk surga. Orang urus 2 orang dia berhasil masuk surga. Karena babi tidak ada harga, kalau masuk surga tidak ada babi. Tapi kalau urus manusia 2 orang saja dia mandiri, dia bisa sukses. Orang itu punya harapan untuk masuk surga. Itu kenapa itu sulitnya mengurus manusia. Dan kesulitan itu memang membutuhkan kerja-kerja seperti Bupati tadi sampaikan, kolaborasi dengan baik. Butuh di sana kesehatan ikut terlibat, butuh di sana pertanian terlibat, peternakan terlibat, perikanan terlibat. Tapi memang karena kita membangun SMA itu dinas pendidikan jalan sendiri, tidak pernah kolaborasi dengan pertanian, kadis pertanian, kadis peternakan, kadis perikanan, bahkan kadis kesehatan. Untuk kita bahas kadis kesehatan dulu. Tadi Pak Bupati bilang kolaborasi, jadi kita menjelaskan kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Saya kemarin lewat Pak Bupati sudah minta Ibu Ketua Penggerak PKK untuk setiap 3 bulan sekali kerjasama dengan Dinas Kesehatan baik provinsi maupun Kabupaten Melaka untuk kita mengecek HB dari seluruh siswa khususnya SMP, SMA, SMK. HB-nya, BH-nya jangan dicek, HB-nya. HB, jangan BH, jangan dibalik, HB. Untuk kadar oksigen di dalam darah, hemoglobin itu, HB. Mengapa ini penting? Kenapa penting sekali? Penting karena kalau HB-nya itu 11, 10, bagaimana kita mentransfer knowledge kepada orang-orang yang HB-nya 9, 10, 11. Dan data yang saya peroleh dari 2 sekolah yang dibuat oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk masuk sekolah jam 5.30 pagi itu, yang jadi heboh satu dunia. Heboh betul, ini tadinya terkenal sekali saya bilang. Bapak Ibu di Kalau saya pikir terkenal itu Kadis Pertanian gara-gara PJPL, tapi tiba-tiba muncul kamu ini terkenal satu dunia. Di Italia ditulis, di Inggris ditulis, Amerika ditulis, di koran-koran besar, media-media besar tulis tentang ETK. Hebat sekali Kadis ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ke Kadis itu di mana. Ada komentar yang sangat luar biasa. Bodoh, tidak persembahan tarian Bidulalo dari siswa-siswi SMA swasta berakan tinggi tidur jam minimal. Saya baca itu saya senyum-senyum. Saya bilang ini orang otak tidak ada di komen ini. Siapa yang atur dia punya anak punya jam tidur? Kau tidur jam 5 sore bangun jam 4 pagi itu tidak ada urusan semuanya. Yang kita butuh dulu jam 5:30 ada di sekolah. Mengapa? Ini nanti berhubungan dengan kesehatan ini. Kami tes mereka HB-nya itu 9, 10, 11, 9, 10, 11. Mayoritas. Pertanyaannya, mengapa ini dicek? Karena dia tidak makan pagi, tidak breakfast, tidak makan pagi. Kenapa tidak makan pagi? Bangun terlambat, sudah mepet, tidak sempat makan lagi, langsung cuci muka yang lain, ada yang mandi, langsung menuju sekolah, sampai sekolah langsung masuk kelas, dan mulailah kita proses belajar mengajar tahap. Sehingga anak itu tidak sempat makan pagi. HB-nya jadinya
gunungnya tinggi, ya kita tegur dia geser-geser dulu ada apa. Nah itu nasinya tinggi, proteinnya 1 ekor ikan saya taruh di sebelah. Sambil makan nasi putih cium ikan, makan. Sambil makan lagi cium. Sendok terakhir baru sekalian ikan. Itu orang miskin. Tapi orang kaya proteinnya tinggi, karbohidratnya sedikit. Ya kalau kita lihat di meja makan, kalau yang ambil nasi banyak orang itu, ya itu dia membesarkan perut. Jadi kalau perutnya besar, bupati dengan wakil ketua DPR ini manusia tipikal makan karbohidrat. Itu karena hasilnya beda. Pak Bobi di belakang itu ketua Kadin Profesi NTT itu orang tipikal makan karbohidrat. Karena outputnya beda. Output yang makan karbohidrat itu yang besar itu perutnya. Tapi kalau output yang makan protein banyak yang besar sel sarafnya, sel saraf otaknya besar. Jadi itu kesehatan tadi itu penting itu. Jadi kalau umpama kita lihat orang dua-duanya besar, syukur alhamdulillah. Bahwa orang ini selain perut besar, otaknya juga besar. Berarti seimbang makan. Berarti nasi 5 piring tambah dengan protein 5 piring. Nah, itu cocok juga. 5. Dari besar, baik atas dan bawah besar sama-sama. Kira-kira begitu. Nah karena itu memang kita menyiapkan dan setelah kita kasih makan pagi, dites kembali HB mereka sekarang di angka 14 dan 16. Menunjukkan bahwa kita menyiapkan anak kita yang baik. Karena itu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tadi ada, tolong taruh satu cara berpikir seperti ini. Sekolah bukan tempat penitipan anak. Sekolah adalah sebuah keluarga, sebuah komunitas untuk membangun seorang manusia menjadi manusia berkualitas. Karena itu di dalam sekolah itu ruang antara guru dan murid harus terjalin sebuah hubungan kekeluargaan. Maka mari kita berikan aplaus yang meriah untuk di SMA RA Kartini Umatoos. Sebuah sekolah yang sangat bagus yang menurut saya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start dari SMA SMK. Kita harus start dari PAUD, SD, SMP, dan model yang dimiliki oleh sekolahnya Pak Bobi itu model yang sangat baik. Saya punya anak di rumah datang dari Rejua, Pulau Rejua, bukan di Sabu Rejua, Pigi lagi. Anak itu kalau kita panggil omong saja dia punya mata tunduk terus, tidak pernah lihat. Sekolah di SD negeri. Tidak cocok. Satu saat saya diskusi dengan Pak Bobi, dia punya sekolah yang begini. Saya bilang, benar ini orang omong tidak kita kirim di orang sana dulu. Kalau tidak biasanya saya ketemu dia berbahaya di sana. Karena dia nipu saya itu berarti. Jadi saya kirim anak ini ke sana. 6 bulan kemudian saya bicara dengan anak ini. Dia tidak menjawab saya pakai bahasa Indonesia. Saya tanya, kamu punya sekolah di mana? Iya. Saya tanya, bagaimana saya jawab satu bahasa Indonesia. Dan suaranya lantang, menatap mata saya dan percaya diri. Ini menunjukkan bahwa anak ini berada di sebuah komunitas yang dilatih untuk menjadi manusia. Itulah sekolah kita. Itulah sekolah pada kita. Bukan kita menitip anak di sana. Lalu kita juga datang anak di sana. Kita transfer dia ke orang yang begini. Mau transfer diterima boleh, tidak terima juga boleh. Karena memang tidak ada anak di dunia yang bodoh. Jadi kalau ada murid yang bodoh, jangan gurunya bilang, ini anak bodoh betul. Itu tanpa sadar bilang saya ini bodoh betul, tidak mampu ajarin anak. Berguna bagi masyarakat. Profesor. Oke, kita
Thomas mata air sudah dekat. Selanjutnya kemampuan guru untuk mentransfer knowledge sesuai dengan karakter anak itu yang salah. Banyak yang tidak tahu, sehingga anak itu punya karakter berbeda. Dia memberikan atau mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan itu tidak cocok dengan kondisi kebatinan anak itu. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juangmu dengan jiwa penuh satria, kejar cita-citamu, bersikap jujur dan mandiri, disiplin selalu, berkarakter berbudi pekerti luhur mulia, amanah sentosa, spirit restorasi pendidikan, dan kebudayaan yang utuh, menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya. Yang di Australia bisa langsung beratap muka, mereka bisa berbahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, kelas bahasa Indonesia di sana, sambil di sini bisa berbahasa Inggris dengan mereka di sana. Jadi karena itu sebentar Pak Bobi, saya undang Pak Bobi di sini untuk hadir di sini dalam rangka kita juga kolaborasi dengan Pak Bupati untuk TK, SD, SMP. Kalau ini beres, dia masuk SMA mana saja aman. Kalau gurunya bodoh, dia bilang, kenapa itu guru bodoh sekali? Jadi ke depan kritikan itu datang dari murid. Karena muridnya pintar-pintar, fondasinya kuat. Membangun manusia itu seperti membangun bangunan juga. Kita mau bangun 10 lantai, maka fondasinya dipersiapkan 10 lantai. Tidak mungkin kita fondasinya siapkan 10 lantai, fondasi tahan 2 lantai, tidak mungkin. Pasti dia rubuh. Nah, ini catatannya. Karena itu kalau kita bermimpi kualitas manusia Nusa Tenggara Timur 30 tahun akan datang, akan membawa Nusa Tenggara Timur terbang menatap masa depannya, maka dunia pendidikan seperti tadi Pak Bupati sampaikan harus dibangun dari fondasinya, dari TK. DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan diterima oleh Bupati Melaka bantuan sejumlah 2.379.674 rupiah. Oleh karena itu dengan hormat kami undang untuk ambil posisi di depan Bapak Bupati Melaka. Teman-teman media langsung diabadikan. Dunia makin berubah, kita harus berubah. Karena itu dunia kesehatan, bagaimana memeriksa HB ini dengan cara makan dan segala macam akan bergeser naik dengan sendirinya. Kalau kita bisa mampu dengan baik. Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Restorasi Pendidikan. Cucunya Pak Bupati, cucunya Pak Ketua DPR, mereka punya anak nanti, mereka tidak lagi tertarik Menyanyikan bersama lagu dengan cara seperti kita. Beda sudah. Dunia nanti beda, tidak lagi seperti kita pergi lamar orang punya anak, lalu kita mulai lalu Indonesia ke depan mereka sangat model kepalanya model seperti itu. Itu saya bilang kepada Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu.
laki-laki. Coba saya minta anak-anak, gadis semua bicara. Perempuan lebih mahal dari laki-laki. Ulang. Terima kasih. Sekarang saya kasih tunjuk mahalnya. Mahalnya di mana? Kenapa dia mahal? Kalau seorang laki-laki, dan akan diterima oleh ini penting, nanti kita larinya ke stunting ini. Menuju ke stunting. 165 juta. Mengapa kita urus stunting luar biasa? Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPR urus Oleh karena itu dengan program. hormat kami undang untuk ambil posisi Kadis depan. semua bekerja, Ibu Ketua PKK menggerakkan semua untuk stunting. Tapi kan mengurus ini kan mengurus di hilir, Dia langsung diabadikan. timbang ukur kasih makan. Ini kan di hilir. 1. Hulunya ini yang nanti saya bicara ini. Seorang laki-laki kalau dia mau kawin dengan perempuan, laki-laki itu kalau dia tes sehat betul, sehat seperti ketua DPRD Malaka ini, sehat ini bagus, sehat, muka merah, semua darah-darah lancar, maka laki seperti ini, apalagi umurnya muda, dia punya jumlah sperma dalam satu dia keluar itu 20 juta loh, sperma keluar. Ada 20 juta. Nah, omong begini semua orang ketahukan. Memang ini harus omong terang-terang begini supaya kalian tahu bagaimana supaya jangan stunting ke depan. Spermanya keluar 20 juta dan kepalanya besar-besar. Makan protein banyak. Makan protein, istirahat cukup. Tidak isap rokok, tidak begadang sampai pagi, istirahat cukup, tidur cukup, makan protein cukup. Dia punya spermanya, kepala besar-besar. Kalau keluar dorong gitu. Dengar, nanti saya bilang mahalnya perempuan. Walaupun kepalanya besar-besar, jumlahnya puluhan juta, maka mereka berjuang satu sama lain untuk masuk siapa sampai duluan. Waktu sudah sampai satu masuk, yang lainnya itu semuanya stop. Mereka hormat, silahkan Anda jalan, kami jaga di luar, kami istirahat. Namanya demokrasi sperma. Bukan seperti kita, satu sudah jadi, biar sudah masuk, tarik ke seluruh sedia, tarik ke seluruh. Nah, sperma tidak. Sperma berjuang di luar, berjuang. Begitu satu masuk, semua istirahat. Kita memberikan hormat kepada yang satu yang sudah masuk itu, mendukung dia, mereka tidur semua untuk mendukung yang satu di dalam itu. Itu 20 juta kalau yang bagus. Kalau yang makan tidak betul, minum mabok tiap malam, isap rokok, tidur setengah mati susah tidur, kopi 5 gelas tiap hari, itulah keluar datang kepala kecil-kecil. Sudah begitu, kepala kecil-kecil jalan pelan-pelan. Nah, ini berpeluang stunting yang model begini. Yang begini. Sekarang kita pindah yang perempuan. Kalau laki tadi kan puluhan juta, perempuan kenapa kalian mahal? Kalian ada berapa? Berapa? Satu saja. Satu saja. Tidak banyak. Habis satu ini baru kemungkinan satu lagi. Karena satu saja. Jangan gampang-gampang kasih yang kepala dora yang jalan pelan-pelan begini. Karena itu begini. Kalian kalau ada yang bilang I love you, balasnya begini. Love you, love you. Cek dulu kesehatanmu. Jangan-jangan kau datang bikin susah saya dan saya orang tua orang.
Satu, penyakit bawaannya apa? Ini zaman sudah berubah. Kerjasama nanti dengan Ibu Ketua PKK, sekalian Pak Bupati minta Kadis Kesehatan, bekerja sama dengan semua, dengan bersama dengan Kadis Pendidikan. Ini kalau jalan dicek, maka termasuk cek kesehatan apa penyakit bawaan dari anak-anak ini. Di dunia maju, mereka sudah punya data medis. Setiap anak orang punya data kesehatannya, data medisnya punya. Nih anak punya penyakit bawaan, ini anak ada gangguan jiwa, anak ini kalau tekan tertetus dia akan linglung. Nah ini kita sudah punya. Jadi yang satu ini kita punya data medis. Kalau begitu I love you. Nah ini kesehatan bagus ini, peluang. Kita lapor ke bapak dan mama, mama bapak. Ini yang datang, ini yang bagus ini. Satu. Kedua, dengan dunia makin maju, perempuan tidak butuh laki untuk hamil. Karena sekarang di China, di mana-mana, dokter-dokter kandungan sekarang mereka beli sperma dari laki-laki yang unggul. Jadi kalau mereka lihat laki-laki yang sehat, pintar betul, karakter bagus, fisik besar, mereka tawarkan, maukah jual spermanya? Kalau dia mau, mereka akan bekukan. Lalu nanti satu saat ada perempuan yang tertarik. Saya lihat Bupati Malaka itu, kalau itu model begitu ya, saya bisa mau punya anak yang begitu. Tidak perlu harus tidur dengan Bupati Malaka. Tapi minta Pak Bupati Malaka, Pak Bupati kalau berkenan, bekukan spermnya kepada dokter ini. One day kalau saya pergi cari untuk mau model seperti itu, saya bisa pakai. Ini pengetahuan dan sudah jalan di dunia. Bukan kita saya omong ini, karena nanti kalau umpama besok-besok kita ngerti. Karena itu tidak perlu. Itulah mahalnya. Saya sedang tunjukkan seorang perempuan punya mahal. Karena itu perempuan tidak butuh laki-laki. Perempuan hanya butuh satu laki di dunia, cukup untuk seluruh dunia perempuan hamil semua. Jadi mereka butuh satu saja. Itu laki-laki sampai yang mati, dia pengurusan mereka ambil ibu sperma, simpan terus, simpan saja terus. Karena itu mahalnya perempuan begitu, laki tidak terlalu mahal. Karena itu tolong kepada anak-anakku, sekolah, setelah sekolah, pilih laki yang benar. Laki yang kurang olahraga, kerjanya itu minum, menganggur terus, jangan. Karena begitu kamu pilih kasih yang satu itu, sudah satu kasih barang orang yang tidak ada guna lagi. Sudah satu kasih kepada mereka yang punya kemampuan, ambil yang satu itu dengan baik. Karena kamu cuma satu. Tadi ada lagu Ana Fetomese. Itu lagu dulu, zaman dulu masih terjadi diskriminasi yang hebat. Perempuan tidak pernah sekolah. Jadi begitu anaknya masuk sekolah di SMP, dia bikin lagu. Satu-satunya anak saya yang masuk sekolah di situ, ya cuma saya punya, Fetomese. Sangat diskriminatif. Hari ini perempuan sekolah di mana-mana, tidak ada masalah lagi. Kalau itu lagu nyanyi, hari ini orang bilang ya lagu bagus, tapi pesannya kami sudah lewat, kami bisa buktikan semua. Perempuan sekolah di mana-mana, bahkan perempuan lebih banyak dari laki-laki yang sekolah. Hampir rata-rata di mana-mana begitu. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena itu pesan saya, kesehatan seorang perempuan itu perlu dijaga untuk memberikan kepada dunia ini manusia daripadamu adalah manusia-manusia unggul. Hanya perempuanlah yang menentukan apakah dia keluarkan manusia unggul atau tidak, bukan laki-laki. Hanya perempuanlah yang menentukan apakah nanti saya melahirkan ini manusia ini hebat atau tidak, perempuan yang putuskan, bukan laki-laki. Karena itu kalau mulai tahu ilmu ini, besok-besok laki-laki datang lihat bapak di muka. Engkau ini datang bikin susah saya saja ini. Lihat bapak sendiri. Nah kayak kuburan tete, itu mulai. Modelnya ke begini, bukan saya, modelnya ke begini. Bupati Malaka, ketua DPRD, ya lihat jalan begitu. Kalau jalan, itu sudah kestengal, sudah jauh-jauh. Makanya kalian nona-nona, kalau mau cek laki itu satu, cek dia punya otak dulu. Otaknya cenderung nanti gila atau tidak. Kalau otaknya bagus, ini kejiwaan dia aman, 1, 2. Yang kedua, fisiknya suruh lari dulu 5 kilo. Ini benar ini.
Karena kalau dia olahraga bagus, tadi yang saya bilang itu besar-besar semua. Tapi kalau dia jalan 2 kilo, 2 meter saja dia bagaimana dia bisa bikin generasi unggul dengan napas ngos-ngosan begitu? Nah itu penting sekali. Pak Bupati, Pak Ketua DPR, tolong kepada seluruh kadis-kadis, khususnya kadis kesehatan, Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita, tolong ini dibicarakan, jangan kas kurang. Saya ngomong begini kepada seluruh anak-anak mulai SMP, SMA, ini isi mereka. Karena kita mulai dari hulu ini melatih kesehatan reproduksi kepada seorang wanita. Kita latih itu penting sekali. Pendidikan itu butuh ekonomi. Tidak mungkin kita kasih orang cari gratis. Tidak, kita perlu bayar juga. Cari sekolah-sekolah yang bagus. Nah, kebetulan Malaka ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tadi kami panen di Bangka. Saya bilang kepada para petani dan saya sendiri akan kerja. Selesai dari gubernur saya mau kerja. Biasanya kalau orang telah berhenti jadi gubernur itu jalan orang tidak hormat lagi. Kalau saya bilang tidak, kalau saya dihormati sepanjang hidup saya. Karena nanti saya mau tanam 2 juta modo mau, 2 juta pohon modo mau. Jangan tepuk tangan, dengar baik-baik supaya kerjaan itu Juni. Jangan tepuk tangan. Pak Luki, 2 juta pohon itu berapa lama kita tanam? Tanam berapa lama? 1 tahun ada. 1 tahun. 2 juta pohon itu kalau 4 bulan panen, taruhlah kita anggap 1 tahun setelah itu panen berapa ton? 2 juta pohon 1 tahun. 2 juta pohon ini dapat berapa ton? 1 juta ton. 1 juta ton berarti 1 miliar kilogram. Betul atau tidak? Analisa mana? Coba hitung cepat. 1 juta ton tambah 3 nol lagi. Tambah 1000 baru tambah 3 nol lagi ya. Per kilonya kan 1000. Berarti 1 miliar kilogram. Harga kilo basah, daun basah berapa? 5.000 rupiah. 5.000 kali 1 miliar kilo berapa uang? 5 triliun rupiah. Bayangkan kekayaan Malaka 646 juta 848.000 rupiah. 350 hektar. Pak Bupati, ada tidak kita 350 Kami panggil untuk ambil posisi di depan. 350. Kepala SMA Negeri Alkani. Lebih kan? Total bantuan 135 juta rupiah. 50 tahun saya kasih kembali. Itu berarti 1 tahun orang Malaka dengan tanah 350 hektar. Yang kedua dia SMA telah Kristen menghasilkan Baktiar uang 5 dengan triliun total rupiah bantuan per tahun. 1 miliar 950 juta Kabupaten 156 Malaka ribu tidak rupiah. APBD Kabupaten Malaka Ketiga SMA Negeri Haliwan dengan total bantuan 1 miliar 325 juta rupiah. Saya ingin mengajak kita semua untuk jadi orang kaya. Berikut SMA Kalau Negeri Bapak Ibu Mulia tidak Mata, kerja, tidak apa-apa. total bantuan 135 juta Kasih rupiah. pinjam saya saja. Habis ini saya mau Berikut berhenti di gubernur, SMA saya Plus menjadi orang Santo kaya. Albertus Agung Weleun, Dia total sumpahin bantuan 1 triliun pas 135 saya juta goyang-goyang itu rupiah. uang di depan orang Malaka ada orang ini. Woi Malaka. Berikut SMA Raden Aceng Kartini Umatohos, total bantuan 1 miliar 310 juta 547 ribu orang rupiah. Malaka yang mau kerja. Berikut SMA Negeri 1 Malaka Timur, total 100.000 bantuan pohon saja 135 juta itu rupiah. 1 hektar ya. Berikut SMA Negeri 10 Alas, hektar. 10 hektar, total bantuan 135 juta itu saja rupiah. sudah lebih dari cukup. Berikut SMA Tidak Negeri perlu Buduk lagi. Foho, total bantuan Saya setelah datang menjadi 135 gubernur juta DPD, rupiah. setelah belajar kekayaan ini, Berikut SMA saya swasta belajar Leona Tuhan Fatuk Tuhan Metan berikan Lontas, satu total prioritas. bantuan 135 juta Jangan rupiah. dua lagi. Berikut Supaya saya SMK juga Negeri mau Koma kerja 5, kekayaan NTT yang begini total luar biasa. bantuan 625 juta Habis rupiah. ini saya mau tanam modo mau. Berikut SMK pengen swasta dapat Santo Willy Produs Betun, 1 tahun dapat total bantuan tidak banyak-banyak, 125 saya juta tidak 5 rupiah. triliun.
Terdapat 5 triliun. Berikut SMK Negeri Wewiku Badarai. 1 triliun saja. Total bantuan 3.991.145.145.000 rupiah. 2 tahun pasar baru. Itu konglomerat luar biasa. Kalau orang Selanjutnya mengatakan kami persilakan di Kadis Pendidikan saya Provinsi memimpin Nusa pasar Tenggara baru, Timur yaitu untuk beda di situ. bantuan. Dan ini bukan cerita-cerita yang tidak ada. Kalau itu umpama bapak mama tidak mau, nanti satu saat ada orang tertarik dengar pidato ini, dia kerja bapak mama rugi. Saya ada di Sumba Timur untuk bicara model seperti ini. Hadir seorang anak Malaka yang kawin dengan orang Sumba Timur. Yang menyerahkan. Namanya itu Edi Seran. Pengelola perbatasan provinsi. Edi Seran ini Terus kawin Nona Sumba Timur, tinggal di Wengapu. Dia menjadi ojek ikan di Wengapu. Satu saat dia hadiri, gubernur memberikan sambutan seperti ini untuk menjelaskan tentang kelor punya harga. Saya bilang 5.000 rupiah untuk segala macam. Dia berhenti dari tukang ojek, dia mulai untuk membeli kelor di masyarakat yang orang Sumba tidak tertarik. Menerima yang Mulai kedua. dia kerja, dan hari ini dia membeli mobil, Saya membeli rumah, mengundang rumahnya bagus, mobil dan segala macam dia beli Kadis semua. Pora Bahkan dia Provinsi produk Nusa untuk Tenggara kirim Timur. kemana-mana, kirim ke Labuan Bajo, ke Surabaya, ke Jakarta. Namanya Edi Seran ini. Ini lebih hebat lagi, kenapa? Gubernur kasih harga 5.000 per kilo daun basah, dia naikkan harganya. Sekarang dia beli dengan 7.000 per kilo daun basah. Kami Ini anak luar biasa. mengundang Kita kasih tepuk tangan dulu buat anak Malaka ini. Yang di sana ya, bukan Malaka yang di sini, yang di sana. Nah. Jadi memang Pak Bupati, orang Malaka ini perlu juga kasih keluar sendorang. Saya belajar lihat ini Edi ini. Mesti orang Malaka harus jarang keluar. Dan memang itu hakikatnya kalau manusia keluar baru pintar. Kalau di dalam terus tidak pintar-pintar. Omong bisa, tapi tidak punya perspektif banyak. Karena itu saya harapkan nanti lewat pendidikan ini, Pak Kadis, saya sudah omong ulang, Pak Kadis, kepada kepala sekolah, bahwa anak-anak itu pergi ke Kupang, studi tour, belajar tentang rumput laut, belajar tentang pabrik garam, pergi studi tour ke Lamoringga. Pak Bobi punya ini, koordinasi, studi tour. Itu dia punya nama, membawa, berjalan untuk mendapatkan kecerdasan baru. Studi tour. Jangan kita main mengajar anak non dalam kelas dari Januari sampai Desember, dia tuli di dalam kelas itu. Kasih keluar mereka untuk mereka lihat dunia punya hebat. Sehingga mereka juga memiliki pengetahuan untuk mereka akan memilih kemana. Karena perjalanan itu akan membuat orang cerdas. Bupati Malaka tadi sudah sampaikan itu. Kalau dia tidak berangkat keluar dari Malaka, tidak jadi bupati. Doktor dipanggil dokter. Sekolah dokter itu tidak main-main. Itu skopusnya pakai bahasa Inggris. Setengah mati kita. Tulis salah dia coret datang dari sana, kita setengah mati bapak. Jadi tidak gampang. Karena itu memang saya minta kepala sekolah tadi. Saya sudah minta juga nanti kepada Menteri Keuangan, Pak Kadis, tolong membuat anggaran spesifik grant itu. Kita tolong bikin surat supaya saya minta jangan dikhususkan. Kita harus pakai umpamanya untuk studi tour. Jadi sekolah itu begitu dapat uang, mereka bisa rencanakan studi tour. Belajar tentang garam di mana, belajar tentang kelor di mana, belajar tentang rumput laut di mana, belajar tentang peternakan di mana. Semua mereka belajar. Kita sedang mengerjakan hal-hal ini yang membawa masa depan di NTT, tidak usah jauh-jauh di NTT. Daging terbaik, sapi terbaik kita punya. Range-nya 6.500 hektar. Seperti kita ada di New Zealand, ada di Australia, berdiri di situ. Tidak terasa ada di NTT. Kita bisa masuk di Lamoringga dengan seluruh desain-desain yang bagus. Anak-anak bisa lihat di sana. Mereka bisa studi tour di sana. Ini catatan kita. Nah, kalau kita tidak lakukan seperti ini, tamatkan anak dari Malaka sini. Dia dari Malaka, tinggal di Malaka, kawin di Malaka, beranak di Malaka, anak tinggal lagi di Malaka, beranak di Malaka, terus maka genaplah itu penderitaan luar biasa itu. Ini yang saya harapkan kita mulai, Bang.
Shalom. Karena itu saya minta Pak Bupati nanti tolong dorong Pak Kadis Pendidikan dengan para kepala sekolah di sini tolong Assalamualaikum rapatkan warahmatullahi supaya wabarakatuh. sudah mulai berpikir untuk studi tour bisa dapat dilakukan dengan baik. Om Selanjutnya kita tahu bahwa Malaka ini Namo Buddhaya. sangat luar biasa. Salam kebajikan. Dia punya perbatasan. Dan Bapak Presiden telah menandatangani sebuah persetujuan untuk membangun zona ekonomi eksklusif untuk economic zone di daerah perbatasan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Timor Leste, dan Perdana Menteri Timor Leste, mereka telah menandatanganinya. Dan karena itu kita punya border nanti, kita punya perbatasan nanti adalah perbatasan yang akan punya daya tarik ekonomi yang luar biasa. Kenapa ini penting? Ya penting karena walaupun Timor Leste itu negaranya underdeveloping country, maksudnya negara yang miskin, tapi mereka mempunyai kuota ekspor. Indonesia negara besar, tapi produknya banyak, sehingga kena kuota yang tidak bisa diisi semua. Nah karena itu, kita harus kerjasama, sehingga nanti kuota-kuota yang tidak terisi di Indonesia, kita bisa pakai Timor Leste untuk mereka mampu untuk ekspor, karena mereka punya kuota ekspor. Nah maka perbatasan itu menjadi sebuah perbatasan, perilaku ekonomi di perbatasan akan bertumbuh. Dan karena itu saya harapkan anak-anak dibawa ke perbatasan, latih mereka lihat daerah-daerah, dan berbicara dengan Waikusi, bicara dengan Motomasin, daerah-daerah itu untuk kita bicarakan bahwa ke depan akan begini. Nah untuk itu undang orang-orang yang punya pengetahuan untuk ekspor, impor, untuk hadir di situ. Karena nanti seluruh pintu Pulau Timor itu masuk dalam free trade zone. Kita akan desain seperti itu. Seluruh pintu di Pulau Timor menjadi free trade zone. Itu kebangkitan ekonomi Pulau Timor yang sangat besar, luar biasa. Nah, itu saya harapkan ibu-ibu guru, kepala sekolah, tolong jangan terpaku untuk di dalam kelas. Keluar dari kelas, bawa mereka dan undang orang-orang yang punya kemampuan menjelaskan tentang ekspor sesuatu produk yang hari ini dimiliki Indonesia, tapi mereka kena kuota dan tidak bisa keluar. Dan bagaimana kalau Timor Leste mempunyai kuota ekspor itu yang dikerjasamakan dengan Nusa Tenggara Timur, agar kita menghasilkan produk yang sangat banyak dan luar biasa. Hitungan saya di border Motomasin sampai di Wini, turun sampai di Moepoli, itu di tahun 2035 transaksinya sudah mendekati 100 triliun per tahun. Hitungan saya sudah akan sebegitu besar. Saya pastikan itu. Nah karena itu memang dunia pendidikan harus membawa anak-anak ke sana. Itu mimpi saya waktu saya bicara tahun 2002, saya bicara berulang-ulang bahwa perbatasan ini aja menjadi kekuatan luar biasa. Hari ini kita bersyukur bahwa Bapak Presiden telah menandatanganinya dan sudah sah untuk kita ke depan kita kerjakan itu dengan baik. Jadi karena itu Pulau Timor ini adalah pulau yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki pulau dimanapun berada di dunia ini. Satu negara kecil, penduduk terbatas, 2 negara di dalam. Itu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa urus dengan benar, ini pulau akan terbang meninggalkan semua pulau di Indonesia. Pulau yang sangat luar biasa. Tapi yang urus harus manusia-manusia yang punya visi, manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang kerja keras, agar ini bisa terbang. Kalau yang datangnya tadi seperti yang saya omong, jalan begini-begini, itu biar 800 tahun, kita tetap tidak maju-maju. Nah itu saya harapkan, mimpi-mimpi besar Pak Bupati, dengan seluruh jajaran tim kerja, Pak Ketua DPR, dengan seluruh teman-teman DPRD untuk mendesain pembangunan, saya minta untuk tidak hanya boleh terpaku kepada APBD. Karena APBD itu hanya sebagian persen kecil dari pembangunan total Malaka. Kita harus bangun visi besar kita. Kita mulai kolaborasi, kita bangun bagaimana pendanaan dari luar yang tidak tergantung APBD, tapi kita bisa bertumbuh sendiri. Itu harus kita lakukan dengan cepat. Investasi menjadi jawaban itu. Dan Malaka memiliki semua. Garam Malaka saya lihat Pak Bupati lapor 10.000 hektar. Waduh, itu bikin orang tamat dari manapun kerja luar biasa itu. Kalau itu garam itu jadi, selama pabriknya juga jadi di sini, itu tidak ada masalah. Sumber daya yang disiapkan akan hebat-hebat semua. Asal jangan seperti daerah lain, baru mulai kerja sudah ribut. Tanah ini problem lah, ini problem. Nah, itu tidak bisa. Orang itu di kabupaten lain, Malaka tidak ada kabupaten lain.
Nah, karena itu saya minta kepada orang tua yang liurai amaf semua, tolong kalau ada yang masuk di situ bersama pemerintah, jaga, jangan rusak. Karena APBD tidak akan bisa menjawab masalah Malaka. Satu-satunya jawaban bagaimana Malaka bisa bertumbuh adalah investasi, dan Malaka memilikinya. Malaka memiliki. Kalau 10.000 hektar, saya dapat pastikan bahwa Malaka menjadi lumbung garam nasional. Saya pastikan itu. Yang hari ini lumbung garam itu ada di Madura. Tapi Madura tidak bisa lagi. Kenapa? Perubahan iklim ini Madura hujan terus. Sudah hujan terus, mereka ekspansi dari Surabaya itu kan penuh. Jadi mereka bergeser gudang ke Madura. Maka Madura lahannya terbatas. Sudah hujan terus, lahan terbatas. Karena itu saya minta para guru jelaskan kepada anak itu bagaimana garam. Nanti kalau kita tanya besok, coba kamu jelaskan saya tentang garam. Anak tidak mengerti. Harus jelaskan. Ada di kimia, itu juga jelaskan. Garam itu apa? NaCl, natrium klorida. NaCl itu bagaimana dapatnya? Dijelaskan kepada mereka bahwa mereka ke tempat garam, jelaskan. Di dalam garam ini apa saja? Nanti ada soda apinya itu. Segala macam kita buat untuk sabun dan lain-lain. Jadi garam itu turunannya itu sangat banyak. Hebat, luar biasa. Jadi saya harapkan sekolah-sekolah kita itu jangan sekolah yang hanya cuma dalam kelas, tapi sekolah yang mengerti lapangan, sekolah yang mengerti tentang alamnya, dan mereka akan tertarik untuk mengerjakan alamnya dengan baik, sehingga ke depan mereka menjadi orang-orang kaya. Yang terakhir, ini yang terakhir. Saya minta untuk Pak Bupati tolong koordinasikan kerjasama tim penggerak PKK, ketua tim penggerak provinsi untuk bantuan telur ayam gratis itu dari beberapa tempat, sehingga nanti dengan kerjasama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK supaya Bapak tolong bantu supaya tim penggerak PKK itu ada anggaran. Pak Ketua DPR ada di sini juga, tolong kasih anggaran supaya waktu membagi-bagi telur gratis ini dapat dilakukan oleh tim penggerak PKK, karena dalam pengalaman saya ketua tim penggerak PKK mereka mempunyai kemampuan untuk mentransfer ini lebih baik daripada kadis-kadis. Mohon maaf, ini saya minta maaf kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi di dalam pengamatan saya untuk stunting ini mereka lebih mampu untuk transfer kepada anak-anak kita yang membutuhkan itu lebih baik. Karena itu Pak Bupati tolong, Pak Ketua DPR ada di sini, hibah anggaran untuk Dekranasda atau tim penggerak PKK, hibah di sana untuk mereka bisa pakai, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti ini mereka bisa operasional, bisa jalan. Kalau Ibu Ketua kan nggak usah, tapi kan pasukan di bawah kan ada perlu. Ibu Ketua kan Bapak bisa kasih sedikit lah, keluar dari itu, sorok-sorok sedikit. Nanti kalau Mama marah, muka asam duduk belakang terus ya. Nanti berat itu nanti. Nah karena itu saya harapkan ini menjadi perhatian. Dan terakhir, kota ini akan maju, Betun ini akan maju. Tapi saya lihat masih satu yang belum bisa dikerjakan, adalah sampahnya. Karena itu Pak Bupati, tolong para kepala sekolah, para guru. Setiap saya lihat tadi, saya masuk tadi ada keranjang-keranjang sampah di depan kelas itu saya lihat. Tolong latih mereka setiap pagi untuk pilih, lepasin di depan kelas itu sampah organik dan sampah anorganik. Setiap pagi mereka wajib pilih, taruh di organik, taruh anorganik setiap hari. Mulai dari TK, mulai dari PAUD, SD sampai ke SMP SMA, supaya kebiasaan itu ada. Kita latih mereka untuk mereka terbiasa untuk melihat sampah, buang pada tempatnya. Betun yang indah, Malaka yang indah ini, kalau sampahnya tidak termanage, biar begitu luar biasa, kita akan bermasalah sangat luar biasa. Sampah menjadi momok terbesar. Karena itu saya minta tolong satu saat nanti kunjungan gubernur, kalau belum sempat turun, saya datang lagi satu saat. Program utama kita adalah kita mulai memungut sampah di jalan-jalan. Kita kasih tunjuk seluruh SMA, SMK,
SMP, SD turun di jalan, kita belajar pilih sampah. Karena orang yang membuang sampah dan dipilih oleh orang lain, martabat orang itu dibawa daripada orang yang pilih sampah dia. Setiap orang yang membuang sampah sembarang, martabat pengetahuannya dibawa daripada orang-orang yang memilih sampah. Nah, itu jangan kita martabatnya beda. Orang pilih sampah martabat lebih tinggi daripada ketua DPR atau bupati yang buang sampah sembarang. Karena jangan pernah memberikan ruang kepada orang lain untuk menghina kita dengan mengambil sampah kita. Jangan. Kita harus mengelola sampah kita dengan baik sehingga ke depan martabat kita, budaya kita terlihat kita budaya maju karena sampah kita kelola dengan baik. Itu terakhir sudah, tidak terakhir yang lain. Terakhir dan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.